Jadi kita bergembiralah sebagai seorang mukmin, kita berada di bawah payung Rahman dan Rahim Allah. Maka saya pernah menyebutkan mungkin di tempat yang lain, seorang mukmin yang meninggal mungkin masih tersisa dosa. Setelah dia berusaha taubat, bisa jadi tersisa dosa dan dia mukmin, nanti diperlakukan Allah dengan sifat Rahman Rahim, yaitu berdasarkan ayat bahwa di antara mukmin fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nanti mukmin itu akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya. Kita masih membahas tentang adab-adab dalam berdoa. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara adab ketika berdoa, yaitu mengangkat tangan lalu kemudian berdoa dengan menadahkan telapak tangan ke atas, kecuali pada saat doa tolak bala yang di sisi mazhab Syafi'i menyunnahkan untuk membalikkan telapak tangan. Walaupun begitu, itu tidak wajib. Berdoa seperti biasa pun dibolehkan. Lalu kemudian pujilah Allah lebih dahulu ketika hendak memulai doa. Jadi setelah puji Allah, lalu kemudian barulah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan diterima doa orang-orang yang langsung berdoa tanpa memulai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terputus doa itu apabila seseorang tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara ini adalah muqaddimah doa, dan kita sudah menyebutkan bahawa Allah tidak membutuhkan pujian kita, tapi kita membutuhkan Allah dengan memuji-mujinya. Jangan mengira Allah bersifat seperti sifat manusia yang bangga dengan sanjungan hambanya. Tidak, tapi Allah menyukai orang yang memujinya atau hamba yang memujinya. Itu menunjukkan bahawa hamba itu tahu dirinya hamba dan tahu siapa rajanya. Itu yang membuat Allah sayang padanya. Jadi semakin merendah dan semakin menghinakan diri di hadapan Allah, maka semakin mulia
pandangan Allah kepada kita. Itu konsep kita sebagai hamba. Kalau dengan sesama manusia tidak boleh begitu. Dengan sesama manusia kita tidak dibolehkan menghambakan diri, dan tidak boleh menjadi pemuji kepada seorang yang lain dengan pujian yang tidak layak kita ucapkan padanya. Tapi kalau ada tipe-tipe penjilat, itu suka memuji. Kerjanya apa? Menjilat. Baik, jadi doa itu mulai dulu dengan menyebut-nyebut nama Allah, atau setelah itu menyebut kemuliaan Rasulullah melalui salawat kepadanya. Dan ini berlaku pada semua perkara. Atas nama sesuatu yang sifatnya doa, zikir, itu berlaku. Maka dalam zikir pun kita sudah ingatkan, pujilah Allah dulu, baru kemudian bersalawat kepada Nabi. Jadi selayaknya setelah istighfar itu Allahumma antas salam, lalu nanti setelah selesai puji Allah barulah bersalawat. Jadi ini yang kadang-kadang terlewatkan dari perhatian ketika kita berzikir. Baik, kita lanjutkan. Adab berikutnya dalam berdoa, yaitu su'alullahi subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Berdoalah dengan menyebut-nyebut nama Allah dengan asma'nya dan sifatnya yang mulia. Jadi tadi kan adabnya sebut dulu nama Allah. Tapi yang lebih utama ketika menyebut nama Allah adalah menyebut-nyebut nama-namanya yang mulia. Jadi memperbanyak menyebut-nyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi seandainya seseorang berdoa lalu dia menyebutkan contohnya Allahumma arhamni ya rahim. Jadi ada kalimat ya rahim, ya Allah sayangilah aku wahai yang maha penyayang. Warzuqni ya razzaq, berilah aku rezeki wahai yang maha pemberi rezeki. Jadi di setiap doa yang kita lantunkan kepada Allah, maka hendaknya kita menyebut-nyebut nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Jadi memperbanyak kalimat-kalimat itu. Kadang-kadang kita berdoa, kita boleh panggil Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi setiap kali ada yang ingin kita sampaikan, kita sebut kemuliaan namanya. Allahumma taqabbal minna du'a'ana innaka anta. Jadi tiba-tiba menyebut sesungguhnya engkau, apa yang kita sebutkan, engkaulah yang maha penerima taubat. Sawatub alayya innaka anta tawwab. Berilah ampunan, terimalah taubatku, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat. Jadi itu diperbanyak di setiap memanggil-manggil Allah. Mau disesuaikan dengan apa yang kita minta boleh juga. Taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, terimalah doa kami, sesungguhnya engkau as-sami', engkaulah yang maha mendengar, al-alim, engkaulah yang maha mengetahui. Jadi ini di setiap untaian doa itu disunnahkan memperbanyak menyebut-nyebut asma Allah. Dari 99 nama asma Allah, perlu kita ketahui bahawa Allah menempatkan asma-Nya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebagai pembuka asma Allah. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa sifat Rahman dan Rahim Allah itu berada di atas sifat kemarahan Allah.
Jadi jangan sampai seorang hamba mengira Allah itu berdiri di atas sifat pemarah, pendendam. Itu hanya berlaku bagi yang telah diingatkan Allah berulang-ulang, dikirimkan Rasul, didakwahkan, dipanggil, dia durhaka, diberi waktu yang panjang oleh Allah, sampai mati dia tidak mau menerima panggilan Allah. Nah, di situ baru berlaku sifat marahnya Allah, sifat kerasnya Allah, sifat dendamnya Allah, bencinya Allah. Itu baru berlaku. Tapi urusan nanti hari kiamat, ya, ada hadis yang menyebutkan bahawa hari itu orang akan melihat bagaimana sifat Rahman dan Rahim Allah ditumpahkan di yaumul hisab. Sifat Rahman dan Rahim Allah tumpah di yaumul hisab. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan iblis pun mengira dia akan diampuni Allah. Saking besarnya Rahman Rahim Allah di hari kiamat nanti, sampai-sampai iblis mengira bahawa dia seakan-akan akan diampuni oleh Allah. Padahal tidak diampuni, karena dia telah memproklamirkan kesombongannya di hadapan Allah. Jadi kita bergembiralah sebagai seorang mukmin, kita berada di bawah payung Rahman dan Rahim Allah. Maka saya pernah menyebutkan, mungkin di tempat yang lain, seorang mukmin, ya, yang meninggal mungkin masih tersisa dosa. Setelah dia berusaha taubat, bisa jadi tersisa dosa dan dia mukmin, nanti diperlakukan Allah dengan sifat Rahman Rahim, yaitu berdasarkan ayat bahawa di antara mukmin fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Nanti mukmin itu akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan, sangat ringan, hisaban yasira. Bagaimana sangat ringan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah berkata bahawa seorang mukmin itu ketika bertemu Allah di yaumul hisab, maka dia akan berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbisik-bisik itu disebut dengan an-najwa. Jadi ada sahabat nanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, lupa siapa, nanya, pernahkah engkau mendengar Nabi berkata tentang an-najwa, iaitu berbisik-bisiknya hamba dengan Allah di hari kiamat? Kata Ibnu Umar, benar, aku pernah mendengar dari Nabi. Bagaimana ceritanya itu? Lalu Ibnu Umar menceritakan bahawa nanti Allah akan memanggil hamba yang mukmin, lalu kemudian ditutuplah di sekelilingnya. Jadi diselimuti oleh Allah di sekeliling hamba mukmin ini, bagaikan seekor induk ayam yang membuka sayapnya untuk menyelimuti anak-anaknya. Kemudian tinggallah Allah dan hamba ini di dalam selimut itu. Disitulah Allah berbisik-bisik dengan hamba. Jadi ditutup oleh Allah aib mukmin ini, tidak diizinkan orang lain mendengarkan. Kalau pengadilan, pengadilan tertutup. Kalau pengadilan tertutup, tak boleh masuk wartawan, tak boleh. Tapi ini benar-benar hanya berdua dengan Allah. Dan kemudian Allah menampakkan catatan amal mukmin ini. Allah mengatakan, lihat catatan amalmu. Bukankah engkau pernah melakukan dosa ini? Ata'rifu zamba kaza? Kata Allah, engkau tahu engkau pernah melakukan dosa ini? Mukmin itu menjawab, benar ya Allah. Dibuka lagi, engkau pernah melakukan dosa ini? Jadi dinampakkan semua dosa-dosa masa lalunya setelah balik. Dan mukmin itu mengakui, benar ya Allah, benar ya Allah. Macam-macam, Pak. Ada yang pernah makan risol 3 bayar 2, kan? Ada yang pernah melakukan pacaran di waktu SMA, mantan pacarnya sampai 7 orang. Ada yang pernah macam-macam lah, durhaka mungkin ke orang tuanya. Ada yang pernah lari, membawa lari
dompet ayahnya. Jadi semua dinampakkan Allah, benarkah engkau melakukan ini? Benar ya Allah. Lalu kata Allah, dulu aibmu di dunia kututupi dari pandangan orang banyak. Hari ini aku menutupi aibmu dan juga aku ampunkan dosa-dosamu. Lalu diampunkan semua oleh Allah. Itu kalau menghadapi seorang mukmin. Tapi mukmin yang berusaha taubat. Jadi diampunkan dosa oleh Allah. Begitulah sifat Rahman dan Rahim Allah. Makanya kita ini kalau berdoa panggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya. Kalau kita mau dikabulkan doa, panggil ya Mujibas Sailin, ya Ghafur, ya. Macam-macam. Panggil dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini disunnahkan dalam berdoa. Imam Al-Khattabi menyebutkan dalam kitab Sya'nud Du'a, tudafu ma'azim al-khalqiyah ilaihi 'inda as-sana' wa du'a. Disunnahkan untuk menyebut-nyebut nama Allah dengan memuji-mujinya di dalam doa. Fayuqal, seorang yang berdoa hendaknya berdoa dengan kalimah dibolehkan. Salah satunya contoh, ya Rabbus samawati wal ard, wahai Tuhan pemilik langit dan bumi. Ya Rabbul anbiya wal mursalin, wahai Tuhan yang menciptakan para nabi atau mengutus para nabi dan para rasul. Itu contoh-contohnya. Kita boleh sebut-sebutkan itu dalam doa kita. Apapun, ya. Namun ada catatan, wala yahsun ayyuqal, tapi tidak baik kalau seorang hamba berdoa, ya, tidak baik kalau berdoa dengan menisbahkan ke perkara-perkara yang rendah, ya, perkara yang rendah. Seperti seseorang berdoa dengan mengatakan ya Rabbul Kilab, wahai Tuhan yang menciptakan semua anjing, misalnya begitu. Maknanya kan benar, Pak. Anjing itu dicipta oleh siapa? Allah lah. Semua anjing kan milik Allah. Semua babi milik Allah. Tapi tidak baik kalau kita berdoa dengan sesuatu yang sifatnya rendah dalam pandangan syariat. Jadi enggak baik kalau menyebut ya Rabbul Khilab, ya Rabbul Kilab wal Khanazir, wahai Tuhannya, wahai Tuhan pemilik atau pencipta seluruh anjing dan babi. Misal. Dari segi makna boleh, tapi dari segi akhlak kita tidak baik berdoa seperti itu. Walaupun tadi semua kita boleh ucapkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hindarilah sesuatu yang menisbahkan pada yang rendah. Ya. Waktu kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang ujungnya dibusur panah, dipanah di ulu hatinya oleh raja. Setelah pemuda ini tidak mempan untuk dibunuh, tidak bisa dibunuh berulang-ulang, itu dalam surat Al-Burud disebutkan. Kan terakhirnya pemuda ini mengatakan kepada raja, engkau tidak bisa membunuhku kecuali dengan izin Allah. Maka kalau engkau ingin membunuhku, saliblah aku, kemudian letakkan di tengah-tengah kota dan panggillah seluruh rakyat atau masyarakat, saksikan pembunuhanku, ambillah panah, ya, kemudian panahlah aku di ulu hati sambil mengucapkan Bismi Rabbi Hazal Ghulam, dengan nama Tuhan yang memiliki pemuda ini.
Jadi disengajakan oleh si pemuda agar semua rakyat tahu bahawa Tuhan Allah itu ada. Begitu perjuangan pemuda ini untuk mengislamkan orang-orang di zaman itu. Itu terjadi di Bani Israel, tapi sudah turunnya Nabi Isa, sudah ada Nasrani pada waktu itu. Jadi akhirnya raja menembakkan busur panahnya dengan mengucapkan Bismi Rabbi Hazal Ghulam, dengan nama Tuhan yang memiliki pemuda ini. Barulah mati pemuda ini. Setelah matinya pemuda ini, berimanlah semua rakyat. Akhirnya nanti dibakar di dalam parit-parit. Maka disebutlah Ashabul Ukhdud, An-Nari Zatil Waqud. Iaitu ketika api menyala di dalam parit-parit. Makanya menyebut-nyebut Allah dengan kebesarannya dalam doa, itu bahkan semakin mempercepat terkabulnya doa. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang sunnah di dalam berdoa. Baik.